Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas info sepak bola, yaitu terkait sanksi Indonesia imbas ribut di final SEA Games yang lalu 2023. Dan ini respon dari Erick Thohir ya. Jadi setelah eh, menyelesaikan atau memenangkan final SEA Games ya yang sudah dinanti ya selama puluhan tahun, tetapi diwarnai oleh hal-hal yang tidak sportif ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya usai FC menjatuhkan sanksi untuk timnas Indonesia Under-22 imbas keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023. Komite Disiplin Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia buntut keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023 pada 16 Mei lalu. AFC resmi menghukum 3 pemain Indonesia Under-22 yakni Titan Agung, Komang Agung Trisnanda, dan Muhammad Taufani. Begitu pula dengan asisten pelatih timnas Under-22 Sehari Gultom plus 3 ofisial yaitu Tegar Diokta Andias, Ahmad Nizar Kaisaria Nur, dan Muhni Toid Sarnadi ya. Saya sudah diskusi sesama Exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke Thailand dan hukuman apa ke Indonesia. Setelah kita petakan, nanti kita lihat apakah ada hal yang masih mengganjal dari kita, ucap Erick Thohir dalam wawancara dengan CNN Indonesia Kamis. Tentu putusan AFC harus kita taati, tapi bukan berarti kita tidak boleh appeal atau banding. Kita coba lihat, tentu jangan main appeal banding tanpa lihat tadi apa hukuman di Thailand dan kita, ucap Erick menambahkan. Titan Agung dan Komang Teguh dijatuhi sanksi larangan bermain dalam 6 pertandingan plus denda 1.000 US dollar atau sekitar 14 juta rupiah. Ini dikarenakan keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 47 dan 38.2.4 Kode Disiplin dan Etik AFC. Sanksi yang sama juga diberikan kepada ofisial timnas Indonesia Under-22 Tegar Diokta Andian dan pelatih kiper Sahari Gultom. Sedangkan Taufani, Ahmad Nizar, Dahmuni disanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan. Ketiganya kenai sanksi mengacu pada pasal 51 Kode Disiplin dan Etik AFC yang berkaitan dengan keributan dalam pertandingan. Ya. Selanjutnya, kemudian sanksi juga dijatuhkan AFC ya. Harapan Erick Thohir. Sanksi juga dijatuhkan AFC kepada Thailand. Sanksi itu diberikan kepada pemain, pelatih, kiper, ofisial hingga Federasi Sepak Bola Thailand. Seperti diketahui, laga Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 pada 16 Mei lalu diwarnai keributan jelang akhir babak kedua dan pada babak tambahan waktu. Baku pukul antara pemain dan ofisial kedua tim pecah dan membuat wasit Qasim Muhtar Ali Al-Hatmi mengeluarkan sejumlah kartu merah akibat keributan tersebut. Erick Thohir berharap kejadian SEA Games 2023 bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia. Tentu saya berharap kejadian di SEA Games itu pembelajaran buat kita. Jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan-akan tidak sportif. Kita tidak terus istilahnya protes, tapi ya itu bagian yang harus kita jaga, kata Erick. Tapi ya saat bersamaan kita harus syukuri timnas sudah punya mental. Ketika ada tekanan mental dari Thailand, kita berani lawan. Ya dalam arti positif ya, kita bicara fight di tengah lapangan ya. Ini kadang jadi kendala buat timnas kita ketika kita sudah punya skill tapi mentalnya belum. Makanya salah satunya lawan Argentina juga mentalnya kita bangun. Jadi untuk AFC kita akan perhatikan, ucap Erick menambahkan. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement komentar dari Erick Thohir yang menyesalkan ya, intinya seperti itu terkait tindakan nggak sportif ya dari kedua belah tim ya, Thailand maupun Indonesia yang tidak bisa menjaga ya. Jadi memang perlu ada yang namanya sanksi tegas
untuk supaya kejadian ini tidak akan terulang. Sama seperti di negara maju, orang itu tidak akan senantiasa ya seenaknya melakukan ya pelanggaran-pelanggaran, keributan, bahkan tindakan tidak sportif, karena ya di Inggris misalnya itu hukumannya berat sekali, maka orang berpikir-pikir ribuan kali untuk melakukan kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.